Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Cipta Atmaja, NIM 2312472. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam dari periode Mekah dan Madinah, dari latar belakang Arab, kelahirannya Nabi Muhammad, periode Mekah, periode Madinah, sampai piagam Madinah. Latar belakang Arab, peradaban Arab pra-Islam memiliki sejarah yang penting untuk dipelajari sebelum kedatangan Islam. Dunia mengalami kekosongan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Isa, dan banyak manusia yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang telah dianutnya. Era ini juga disebut dengan era jahiliyah atau kebodohan. Peradaban Arab pra-Islam memiliki kebudayaan yang kaya dan maju dalam bidang sastra, seni, dan perdagangan. Namun dalam peradaban ini memiliki kelemahan dalam hal moral dan etika, seperti praktek penyembah berhala, memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir karena takut dianggap mendatangkan aib bagi keluarga serta takut kelaparan, memperjualbelikan wanita, meminum kamar, berjudi, mengadu nasib, merampok dan menghalalkan segala cara, dan lebih buruknya suka peperangan dan pepolisian. Kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Kenapa dinamakan tahun Gajah? Ketika itu Raja Yaman, Abraham, dengan gajahnya menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga tahun itu disebut dengan tahun Gajah. Nabi Muhammad telah menjadi yatim piatu ketika berumur 8 tahun, dan beliau sudah diasuh oleh kakeknya dan pamannya Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Pada umur 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mengenal perdagangan karena diajak pamannya berdagang ke negeri Syam. Dan pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering bertanasul di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Lahaq ayat 1 sampai 5. Ini adalah ayat pertama dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Turunnya wahyu ini menandakan bahwa Nabi sudah diangkat menjadi utusan, tapi belum disuruh menyeru kepada umatnya. Setelah menunggu 30 hari, turunlah wahyu kedua, yaitu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, harus berdakwah kepada umatnya. Periode Mekah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada periode ini 3 tahun pertama dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga. Mula-mula istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Di samping itu juga banyak yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan Ashabil Kunal Awalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Kenapa Nabi Muhammad melakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena Nabi mengantisipasi pengikut Nabi yang masih sedikit dan belum kuat, sedangkan ancaman dan siksaan masyarakat kafir Quraisy masih kuat, dan status kota Mekah sebagai pusat agama bangsa Arab. Di sana terdapat para pengabdi Ka'bah yang dianggap suci oleh seluruh bangsa Arab. Maka dakwah pertama beliau mempersiapkan mental dan moral. Oleh sebab itu beliau mengajak manusia atau umatnya untuk mengesahkan Allah, mensucikan dan membersihkan jiwa, menguatkan barisan, meleburkan kepentingan diri di atas kepentingan jamaah. Dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa lama sembunyi-sembunyi, turunlah perintah atau firman Allah secara terang-terangan. Surat Al-Hajr ayat 94. Semula ia mengundang dan menyuruh kerabat karibnya dari Bani Abdul Muthalib. Langkah dakwah seterusnya yang diambil Nabi Muhammad adalah menyuruh kepada umatnya dengan terang-terangan, baik golongan bangsawan maupun hamba saya. Tantangan dari dakwah terang-terangan Nabi Muhammad, satu, karena
mendapat tentangan dari kaum Quraisy. Bahkan para pemuka Quraisy menuduh Nabi Muhammad gila dan sempat melempar kotoran ke tubuh Nabi. Termasuk yang menentang dakwah Nabi Muhammad adalah sang paman Abu Jahal dan Abu Lahab. Kedua bersama kaum kafir Quraisy, Abu Jahal dan Abu Lahab menentang habis-habisan dakwah Rasul dan mengintimidasi pengikutnya. Mereka khawatir ajaran yang dibawa Nabi Muhammad bisa merusak agama nenek moyang kaum Quraisy, yakni menyembah berhala. Tiga, mereka pun melakukan segala cara untuk menolak dakwah Rasulullah dengan mencoba membunuhnya. Kaum Quraisy membujuk Abu Thalib dengan memberikan sejumlah uang tembusan untuk membiarkan Nabi Muhammad dibunuh. Supresi dakwah Rasulullah periode Mekah. Satu, memperbaiki akhlak dan masyarakat Arab dengan terbiasa memperlakukan buruk seperti minum-minum keras, berjudi, dan berzina. Menegaskan bahwa semua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk dan dosa besar. Selain itu, Nabi juga mengajak masyarakat Arab untuk berbuat kebajikan dan berakhlak terpuji dan melarang melakukan kejahatan dan kerusakan. Dua, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengajak masyarakat Arab yang saat itu menyembah berhala agar mengesahkan atau mentauhidkan menyembah hanya kepada Allah semata-semata serta mengakui kerasulan Muhammad. Islam mengajarkan bahwa Allah adalah Maha Esa, Dialah tempat memohon bagi semua makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang satupun yang menyamainya. Tiga, menegakkan pelajaran Islam tentang persamaan hak dan derajat di antara manusia. Empat, mengubah kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang dan meluruskan segala adat istiadat, kepercayaan dan upacara keagamaan. Rasulullah melakukan dakwah di Mekah selama 13 tahun lamanya. Dakwah yang dilakukan adalah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Namun penolakan kafir Quraisy semakin hari semakin hebat sehingga membuat Islam sulit berkembang di kota tersebut. Menyadari hal tersebut, Rasul pun melaksanakan hijrah setelah Allah SWT menurunkan wahyunya. Hijrah melaksanakan sembunyi-sembunyi bersama dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka keluar dari Mekah di malam hari dan bersembunyi 3 hari di Gua Sur. Sembari menunggu suasana kondusif, lalu melanjutkan perjalanan ke Madinah. Periode Madinah. A. Mendirikan masjid. Tujuan Rasul mendirikan masjid ialah untuk mempersatukan umat Islam dalam satu majelis. Sehingga di majelis ini umat Islam bisa bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah secara teratur, mengadili perkara-perkara dan bermusyawarah. Masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. B. Mempersatukan dan mempersaudara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasul mempersatukan keluarga Islam yang terdiri dari Muhajirin dengan cara mempersaudara kedua golongan ini. Rasul telah menciptakan suatu pertalian yang berdasarkan agama, pengganti persaudaraan yang berdasarkan kesukuan seperti sebelumnya. C. Perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslimin dan bukan kaum muslimin. Nabi Muhammad hendak menciptakan toleransi antar golongan yang ada di Madinah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membuat perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslimin. Isi dari perjanjian tersebut antara lain, 1. Pengakuan atas hak pribadi, keagamaan, dan politik. 2. Kebebasan beragama terjamin untuk semua umat. 3. Kewajiban penduduk Madinah, baik muslim maupun non-muslim, dalam hal moral maupun material. Mereka harus bahu-membahu menangkis semua serangan terhadap kota mereka. 4. Rasul adalah pemimpin umum bagi penduduk Madinah. Kepada beliaulah dibawa segala perkara-perkara perselisihan yang besar untuk diselesaikan. D. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ketika masyarakat Islam terbentuk, maka diperlukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat yang baru terbentuk tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan dalam periode ini terutama ditujukan kepada pembinaan hukum. Ayat-ayat ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasul baik dengan lisan maupun dengan perbuatan beliau.
sehingga terdapat dua sumber hukum dalam Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Ayat mengatakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah, baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum masuk Islam. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah yang berisi undang-undang, dikenal dengan Konstitusi Madinah. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 Masehi. Piagam Madinah mencerminkan keinginan Nabi Muhammad untuk menciptakan kehidupan bersama secara damai di antara penduduk Madinah, sekaligus menggalang kerjasama menghadapi pihak-pihak yang hendak menimbulkan kekacauan dan bencana. Isi dari Piagam Madinah: satu, kaum muslimin juga kaum Yahudi sama-sama berkewajiban turun ke medan perang. Dua, baik Auf dan Yahudi di Madinah diperlakukan sama adil seperti kaum muslimin. Tiga, Yahudi tetap memegang teguh keyakinan mereka dalam hal yang sama berlaku pada kaum muslimin. Empat, kaum Yahudi juga muslim harus senantiasa tolong-menolong memerangi musuh bersama. 5, kaum muslimin dan Yahudi senantiasa berbuat kebaikan dan keduanya juga saling mengingatkan apabila terjadi kezaliman serta tindakan aniaya. 6, Madinah dilindungi dan dipertahankan bersama-sama dari gangguan serta ancaman pihak luar. 7, semua penduduk Madinah tidak terkecuali akan dijamin penuh keselamatannya. Hal ini tidak berlaku bagi mereka yang berbuat kejahatan. Inti dari isi Piagam Madinah adalah menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda, dan larangan untuk melakukan kejahatan. Kesimpulan dari semuanya adalah peradaban Arab pelapis Islam adalah era jahilah atau kebodohan, merupakan masa di mana masyarakat Arab jauh dari peradaban dan kemanusiaan meskipun memiliki kebudayaan yang maju dalam bidang sastra, seni, dan perdagangan. Peradaban ini juga memiliki kelemahan dalam hal moral dan etika, seperti praktek penyembahan berhala, memandang rendah bayi, dan suka berjudi, serta menyembah berhala. Belum Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama. Setelah itu beliau diangkat menjadi rasul, harus berdakwah secara terang-terangan bahwa rasul di Mekah bertujuan untuk memperbaiki akhlak-akhlak masyarakat Mekah, mengajarkan tauhid kepada Allah, menegakkan ajaran Islam tentang kesamaan hak dan derajat. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan mempersatukan umat Islam dalam satu majelis, yaitu melalui pembangunan masjid, mempersaudara antara kaum Ansar dan Muhajirin, serta membuat perjanjian saling membantu antara sama kaum muslimin dan bukan muslimin. Rasul juga meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis, serta mengadakan perjanjian dalam keseluruhan penduduk Madinah melalui Piagam Madinah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.